ilaha illallah Muhammadur Rasulullah alal kafi salatullah ala safi salamullah bimuhyiddin khalisna minal balwan ya Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik para hadirin jamaah majelis taklim, kajian kita pada malam ini masuk ke dalam ayat yang ke-44 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini saja satu ayat yang akan kita pelajari pada malam ini, yakni surah Al-Baqarah ayat yang ke-44. Sebelum kita menerjemahkan dan menafsirkan ayat ini, terlebih dahulu kita akan membacanya bersama-sama, kemudian kita pelajari tajwidnya di dalam ayat ini. Untuk itu mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Baik, kita terangkan tajwidnya. Atamuru mad asli. Atamuruna nun bertasdid atau mim bertasdid disebut dengan gunnah. Kadar panjangnya itu 2 sampai 3 harokat. Atamuruna. Jadi kita tahan dulu ya di situ. Kadar panjangnya 2 sampai 3 harokat. Atamuruna na-nya adalah mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Atamuruna nasa bil birri wa tansawna nun mati bertemu dengan huruf sa disebut dengan ikhfa. Harus dibaca samar atau dibaca dengung ya, suaranya berada di hidung. Wa tansawna, jangan dibaca wa tansawna tapi wa tansawna, bunyi ang ya. Wa tansawna
wa tansawna saw itu adalah mad layin, huruf lin dibaca lembut. Wa tansawna anfusakum nun mati bertemu dengan huruf fa disebut dengan ikhfa, sama seperti tadi. Nun mati bertemu dengan sin, nun mati bertemu dengan fa itu disebut dengan ikhfa, harus dibaca dengan dengung. Anfusakum wa tansawna anfusakum wa antum sama seperti tadi ikhfa ya, harus dibaca samar dengung. Tajnunal kitab wa antum tajnunal kitab. Taj adalah hamas ya, jadi ada desisan keluar. Wa antum taj ya, taj dibaca taj, jangan tat ya, tapi ada suara desis taj ya. Wa antum tajlunal kitab, taj ya, jangan tat ya, taj ya, jadi hamas ada suara seperti desis taj. Tajlunal kitab, tajlu adalah mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harakat. Wa antum tajlunal kitab ya, kitab mad asli, berhubung karena waqaf boleh dipanjangkan bacaannya ya, 2 harakat atau 4 harakat, boleh 6 harakat karena waqaf di situ. Afala mad asli, afala ta'qilun. Yang terakhir adalah mad arid lisukun, boleh dibaca 2 harakat, boleh dibaca 6 harakat, dan boleh dibaca 4 harakat. Mari kita baca sama-sama sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Baik, kita terjemahkan. Atamuruna, apakah atau mengapakah kalian menyuruh annasa manusia bil birri dengan kebaikan, wa tansawna dan kalian melupakan anfusakum diri kalian, wa antum dan kamu dan kalian, padahal kalian tatsluna kalian membaca alkitab kitab. Afala, apakah kalian tidak ta'qiluna kalian berakal. Di ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, dan dirikanlah salat dan tunaikan zakat dan rukuklah bersama dengan orang-orang yang rukuk. Ayat ini masih membicarakan tentang orang-orang Yahudi, anak keturunan dari Bani Israel, yakni Yakub, yakni Nabi Yakub alaihi salam.
wahai Bani Israel, wahai hamba Allah yang soleh, yang taat. Jadi masih membicarakan tentang keturunan dari Bani Israel, agar mereka mendirikan sholat bersama Nabi dan di belakang para sahabat-sahabat Nabi, agar mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan ruku bersama dengan orang-orang yang ruku. Maksudnya sholat bersama Nabi dan para sahabatnya, mengikuti Nabi dan para sahabat Nabi, yakni mereka mempercayai, mengimani tentang kerasulan Muhammad dan percaya akan diturunkannya Al-Quranul Karim kepada Rasul kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat ini, ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melupakan diri kalian padahal kalian membaca kitab? Apakah kalian tidak berpikir? Ayat ini, asbabun nuzul ayat ini, sebab musabab turunnya ayat ini menurut dalam tafsir Jalalain Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, dari diketengahkan oleh Al-Wahidi dan Sa'labi dari Jarul Al-Kalbi dan Abu Soleh dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ayat ini mengenai tentang orang-orang Yahudi Madinah, di mana ada seorang laki-laki dari orang Yahudi, mereka mengatakan kepada kaum kerabatnya, saudara-saudaranya, baik itu sepersusuan yang tinggal serumah, dia mengatakan kepada kerabatnya itu agar tetap dalam agama Islam, ya, yang sudah masuk Islam. Orang Yahudi tadi sudah masuk Islam, yang memperingatkan tadi tidak masuk Islam, ya. Tetaplah kalian dalam agama kalian yang kalian anut dan ikutilah laki-laki itu, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ucapannya memang benar, ya. Maka ayat ini membicarakan kepada mereka orang-orang yang Yahudi, mengapa kalian menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melupakan diri kalian, padahal kalian membaca kitab, yakni kitab Taurat, ya. Ini jadi mereka mengatakan kepada kaum kerabatnya, asbabun nuzul ayat ini, sebab musabab turun ayat ini, mereka mengatakan kepada kaum kerabat yang serumah, yang saudara-saudara mereka, baik yang sepersusuan, ya, agar mereka tetap dalam agama itu, yakni agama Islam yang mereka anut, ya. Kemudian suruh mengikuti jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang mengatakannya tidak mengikuti. Nah, ini yang mengatakannya tadi tetap dia dalam agama Yahudi, ya. Dia memperingatkan kepada kerabatnya agar dia tetap ikut agama Islam, agar tetap masuk dalam agama Islam, ya, mengikuti laki-laki yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena memang perkataannya benar. Dia mengetahui tentang kebenaran itu, tapi dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Ini orang Yahudi, ya, mengetahui kebenaran tetapi dia menyembunyikan kebenaran tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan, ya, memperingatkan kepada mereka, mengapa kalian itu menyuruh manusia, menyuruh orang lain berbuat kebaikan dan melupakan diri kalian. Ini juga ayat untuk kita, ya. Ayat ini juga untuk kita, bagi mereka orang-orang yang suka berdakwah, bagi mereka para alim ulama, ya, para kiai, ya, yang mereka yang sering berceramah, mereka orang-orang yang sering berdakwah. Ini ayat untuk mereka,
Ya, artinya apa? Artinya mereka pintar berbicara, ya, memberikan peringatan kepada orang lain, memberikan ceramah kepada orang lain, tapi dia perbuatannya tidak mengikuti perkataan dia sendiri. Ya, ini ayat ini untuk para kiai, para ulama, para ustadz yang pandai berbicara, ngomong ini ngomong itu, tapi dia dewek tidak dilakukan. Sholat misalkan, ya kan? Suruh zakat, dia sendiri tidak zakat, ya kan? Suruh sedekah, dia sendiri tidak sedekah, ya. Nyuruh baik gawenya kan? Ini nyuruh baik. Woi saudara-saudara, sedekahlah. Dia dewek pelit, kita bahasa, ya kan? Ini juga untuk ayat para ulama, para kiai, ya. Jadi peringatan bagi mereka para alim ulama yang mereka sering menyuruh orang lain tapi dia melupakan dirinya sendiri. Makanya orang alim yang seperti ini itu seperti diumpamakan oleh Nabi seperti pelita, seperti lilin. Lilin bisa menerangi sekitarnya, ruangan sekitarnya, dia sendiri habis terbakar, ya kan? Itu lilin. Nah, ini contoh diumpamakan oleh Nabi bahwa seorang alim, seorang ulama yang seperti ini, artinya dia tidak berbuat kebaikan, dia hanya menganjurkan orang lain, tapi dia sendiri tidak berbuat kebaikan tersebut, itu seperti lilin. Lilin coba kita bayangkan, ya, lilin bisa menerangi sekitarnya, tapi dia sendiri habis terbakar. Nah itu, makanya kelak di hari kiamat nanti pernah Rasul itu, ya, Rasul dalam Isra Mi'raj itu diperlihatkan sekelompok orang, ya, diperlihatkan sekelompok orang. Bertanyalah Rasul, siapakah mereka? Dijawab oleh malaikat Jibril atau para malaikat yang lain bahwa mereka itu adalah para alim ulama, ya. Diperlihatkan Rasul tadi, sekelompok orang tadi bibirnya diguntingi oleh api neraka, ya, itu digunting oleh api neraka, ya. Bertanyalah Rasul, siapa mereka? Mereka itu, kata para malaikat Jibril, adalah para ulama, para kiai, para ustadz yang pandai ngomong, ya, pacak ngomong, tapi tidak dilakoni, tidak digawekan perbuatannya. Ulama yang pandai berbicara, tapi dia sendiri tidak berbuat. Maka kelak di hari kiamat nanti lidahnya apa? Lidah atau bibirnya itu akan digunting dengan api neraka. Nah itu hati-hati makanya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan orang yang bodoh, ya. Ya, lebih cepat dimaafkan orang yang bodoh daripada ulama. Kenapa? Karena orang yang bodoh itu tidak tahu memang, tapi ulama itu memang dia tahu, tapi kenapa dia lakukan, ya kan? Sudah haram korupsi itu, tapi masih dia lakukan. Sudah haram memakan anak yatim, harta anak yatim, tapi masih dia lakukan, ya. Itu. Tapi orang yang bodoh memang dia tidak tahu, belum tahu, ya. Makanya nanti dimaafkan kalau orang yang bodoh, tapi ulama jangan. Nanti di hari kiamat nanti, ya, dalam hadis yang lain, ya, hati-hati. Makanya kalau jadi ustadz ini bahaya sebetulnya, ya. Dia baca ngomong baik, ya. Itu nanti dalam hadis yang lain itu akan kelak dilemparkan ke dalam neraka, kemudian keluarlah usus mereka. Ya, ini para ulama itu yang pandai ngomong, ususnya keluar, berputarlah dalam neraka itu seperti himar, seperti keledai, ya, dilihat oleh penduduk surga, ya, itu. Jadi mereka itu nasib para ulama yang pandai berbicara tapi tidak berbuat, ya, itu keluar, ya, usus mereka di dalam neraka tersebut. Penduduk neraka itu dapat melihat, penduduk neraka itu dapat dilihat oleh penduduk surga. Lalu mereka bisa bertanya, kenapa engkau bisa seperti ini? Ya,
Aku ini masuk surga ini karena engkaulah. Karena perkataan engkaulah aku bisa masuk surga. Misalkan Ustadz Sanwani masuk neraka, mengkasna masuk surga misalkan. Nah, akulah yang ngomonginnya ingetnya, ya kan? Misalkan ini. Nah itu. Ustadznya masuk neraka, jamaahnya masuk surga. Nah itu. Yang ustadznya tadi ngomong baik gawenya, ya. Ustadznya tadi ngomong baik gawenya, tidak melakukan yang apa perbuatan baik tersebut. Nah itu bakalnya kelak di hari kiamat nanti diperlihatkan ketika Rasul Isra Mi'raj tersebut diperlihatkan nasib orang-orang ulama, yakni mereka yang pandai berbicara namun mereka tidak melaksanakan perkataannya itu. Makanya kita itu harus hati-hati dengan ucapan kita. Namun ada pendapat apakah amar ma'ruf nahi mungkar itu harus kita bersih, ya? Apakah kita harus memang sudah melaksanakan semua itu? Kata Sa'id bin Jubair, orang yang apabila amar ma'ruf nahi mungkar itu mencari orang yang sudah bersih itu jarang, tidak ada. Mungkin di dunia ini tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, kata Sa'id bin Jubair, ya. Karena kata Imam Malik tidak ada semua orang yang tidak berdosa, ya. Makanya ada pendapat walaupun kita belum melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tersebut, artinya harus tetap. Artinya kita kalau belum melakukan perbuatan baik, tetap kita harus menganjurkan kebaikan. Kita misalkan contoh belum sering bersedekah, kita tetap harus menganjurkan, ya. Itu harus tetap menganjurkan. Ini pendapat yang kuat, ya. Tapi ada pendapat yang dhaif bahwa kalau kita memang belum melaksanakannya, ya, itu dianggap tidak sesuai. Maksudnya nyuruh wong berbuat baik, dewek tidak berbuat baik. Nah itu maksudnya, ya kan? Makanya harus tetap wajib yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar ini. Menyuruh orang berbuat baik dan mencegah kemungkaran itu sama-sama wajib, ya, wajib. Makanya pernah seseorang itu datang kepada Ibnu Abbas, dia berkata bahwa dia ingin berdakwah, ya, ingin berdakwah untuk menyampaikan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah, kata Ibnu Abbas, apakah engkau sudah sanggup? Apakah engkau sudah melakukan, ya? Silahkan kalau engkau tidak malu dengan 3 ayat di dalam Al-Qur'an, katanya. Yang pertama ayat ini, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Mengapa engkau menyuruh manusia berbuat kebaikan dan melupakan dirimu sendiri? Apakah engkau sudah berbuat baik? Ya, itu katanya belum, ya itu. Jadi kemudian yang kedua, kabura maqtan, artinya janganlah engkau mengatakan sesuatu yang apabila engkau tidak perbuat, dalam surat As-Saff ayat 2 dan 3, ya itu. Kemudian yang ketiga surat Hud ayat 88, yakni tentang ucapan Nabi Syuaib alaihi salam. Nah itu, ya. Jadi kalau kau sudah melakukan hal tersebut silahkan, ya itu. Tetapi ingat, ada hadis dari Nabi, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun itu 1 ayat. Ya, jadi walaupun kita tahu tentang hal ini cuma 1 kalimat atau 1 ayat, maka sampaikan, ya, bahwa hukum seperti ini dalam Islam, ya. Jadi ayat ini adalah ancaman bagi mereka orang-orang yang mengatakan tidak sesuai dengan perbuatannya. Hati-hati, ya. Jadi ustadz, jadi kiai, jadi ulama itu nanti kalau perkataannya tidak sesuai dengan perbuatannya, nanti akan digunting bibirnya itu dengan api neraka, masuk ke dalam neraka, ya. Jangan enak-enak,
ya. Jadi kiai kita jadi ustadz masuk surga belum tentu, ya kan? Jadi belum tentu. Oh iya, belum tentu masuk surga, ya. Orang alim, kiai itu memang orang yang memiliki ilmu, digelarlah orang alim, ya. Ulama, kiai, ustadz, mereka memang memiliki ilmu itu. Maka hati-hati, ini peringatan bagi kita semua agar kita selalu berbuat kebaikan, tapi jangan sampai kita itu menyuruh orang lain berbuat kebaikan, namun kita melupakan diri kita sendiri. Ayat ini sebetulnya dari asbabun nuzul tadi, yakni tentang orang Yahudi, ya, tentang orang Yahudi yang mengatakan kepada kaum kerabatnya agar tetap dalam agama Islam, agar tetap engkau mengikuti laki-laki itu, karena ucapannya memang benar, ya. Dia nyuruh kerabatnya itu agar tetap dalam agama Islam, tapi dia sendiri tidak masuk dalam agama Islam. Makanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dengan ayat ini, mengapa engkau menyuruh orang lain berbuat baik dan melupakan diri kalian, padahal kalian itu membaca kitab, maka apakah kalian tidak berakal, ya. Itu ini saja. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.